Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan saya sendiri Edi Dufan Dilarama, kemudian Irfan Adi Nugraha, dan Riza Perdana Aldiansyah. Di sini pada kesempatan ini kami akan melakukan presentasi analisis debit banjir Sungai Mungkung di Kabupaten Sragen. Kemudian masuk ke pendahuluan. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan menurut PP nomor 38 tahun 2011. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mendorong laju pertumbuhan infrastruktur pada berbagai kota besar di Indonesia. Perubahan tata guna lahan oleh pembangunan pemukiman, jalan raya, pabrik-pabrik, dan infrastruktur lainnya telah mengurangi area terbuka yang semula berfungsi sebagai daerah resapan air. Semakin sedikitnya daerah resapan air pada suatu kawasan mengakibatkan besarnya limpasan permukaan pada saat terjadinya hujan. Air yang jatuh ke tanah lebih banyak melimpas di permukaan daripada meresap ke dalam tanah. Apabila besar limpasan yang terjadi melebihi kapasitas sungai sebagai saluran drainase yang ada, maka air akan melimpas dan menggenangi daerah di sekitar alur saluran tersebut. Perubahan tata guna lahan yang terjadi di Kabupaten Sragen yang merupakan kawasan perkembangan mengakibatkan meningkatnya nilai koefisien limpasan yang masuk ke sistem Kali Mungkung. Selain itu, tinggi muka air banjir Sungai Bengawan Solo juga mengakibatkan aliran backwater pada pertemuan Kali Mungkung. Kapasitas existing Kali Mungkung tidak mampu mengalirkan debit air yang terjadi saat banjir, sehingga mengakibatkan air melimpas di daerah di sekitar Kali Mungkung. Oleh karena itu, diperlukan suatu penanganan untuk menampung atau mereduksi debit banjir yang terjadi. Nah, berikut adalah gambar kondisi di saat Sungai Mungkung meluap. Bisa dilihat di slideshow. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah tujuan. Tujuan penelitian ini dilakukan di ruas Kali Mungkung dengan pertemuan Sungai Bengawan Solo. Analisis hidrologi dilakukan untuk menentukan besarnya debit banjir, rencana periode ulang untuk Kali Mungkung. Selanjutnya, melakukan normalisasi dan langkah mitigasi menggunakan metode HECRAS untuk mengurangi limpasan banjir. Tinggi muka air pada pertemuan sungai digunakan data dari jurnal evaluasi tinggi muka air Kali Mungkung, Sragen, terhadap elevasi banjir Sungai Bengawan. Analisis hidrolika dilakukan dengan melakukan simulasi dengan program HECRAS. Metode pengerjaan. Metode pengerjaan mitigasi banjir di Sragen yang termasuk dalam Karisi dan Surakarta dapat dilakukan dengan 1. Mencari jurnal tentang banjir yang terjadi di Kabupaten Sragen. Yang kedua, melakukan identifikasi masalah banjir yang terjadi di sekitar daerah Kali Mungkung di Kabupaten Sragen. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk melakukan analisis hidrologi dan analisis hidrolika yang diperlukan antara lain lebar hulu, debit tampang, kemiringan penampang, panjang saluran, debit banjir periode 5 tahun, 10 tahun, dan 50 tahun, koefisien Manning, bentuk penampang, kedalaman sungai. Yang keempat, melakukan analisis hidrologi dan analisis hidrolika. Kemudian yang kelima, melakukan analisis debit existing dan debit banjir berdasarkan bentuk penampang dengan langkah sebagai berikut. Yang A, menentukan koordinat titik menggunakan AutoCAD. Yang B, membuka aplikasi HECRAS, kemudian membuka skema jaringan drainase dengan reference tool pada jendela geometrik data. Yang C, menginput data koordinat tampang saluran pada cross-section yang telah ditentukan menggunakan AutoCAD. Yang D, menginput debit aliran dan kemiringan dasar saluran pada steady flow data. Yang E, melakukan steady flow analisis untuk melihat kesesuaian dalam analisis. Yang F, membuka view untuk melihat hasil simulasi. Untuk yang poin ke-6, membandingkan penampang debit existing dan penampang debit banjir. Untuk yang terakhir, melakukan perencanaan mitigasi banjir dengan membuat simulasi banjir di aplikasi HECRAS.
Kemudian kita masuk ke pembahasan. Di pembahasan ini terdapat analisis hidrologi yang merupakan satu bagian analisis awal dalam perencanaan bangunan hidrolik. Analisis banjir rencana dilakukan dengan hidrograf satuan sintesis gamma 1 dikembangkan oleh Sri Harto tahun 1993 sampai tahun 2000 berdasarkan perilaku hidrologis 30 daerah aliran sungai di Pulau Jawa. Dalam penelitian ini, analisis hidrologi bertujuan untuk mencari besaran debit banjir Kali Mungkung periode ulang. Debit banjir ini selanjutnya digunakan sebagai data masukan untuk analisis hidrolika, yaitu mengetahui tinggi muka air Kali Mungkung yang terjadi akibat pertemuan dengan Sungai Induk Bengawan Solo. Analisis hidrolika dimaksudkan untuk mengetahui profil muka air Kali Mungkung dalam menerima debit banjir rancangan dari analisis hidrologi. Dalam penelitian ini, analisis hidrolika dilakukan dengan menggunakan program HECRAS versi 6.0. Analisis hidrolika dilakukan dengan simulasi 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu simulasi existing sungai. Yang kedua, kondisi dengan normalisasi sungai, yaitu mengubah input data geometri sungai. Kemudian kondisi ketiga, simulasi dengan kondisi penerapan sumur resapan, yaitu mereduksi debit limpasan yang terjadi. Nah, berikut adalah tabel rekapitulasi debit banjir rencana kala ulang 2 sampai 200 tahun. Analisis hidrolika bertujuan untuk mengetahui kemampuan penampang dalam menampang debit rencana. Analisis hidrolika saluran drainase rencana dimodelkan dengan menggunakan HECRAS. HECRAS, Hydraulic Engineering Center River Analysis System, adalah software yang dikembangkan oleh US Army Corps of Engineering. HECRAS didesain untuk melakukan perhitungan hidrolika satu dimensi untuk jaringan saluran secara keseluruhan, baik yang alami maupun buatan. Untuk data existing, bentuk saluran trapesium dengan lebar sungai existing 45 meter, kedalaman 7,4 meter, panjang saluran 1000 meter, dengan kemiringan penampang atau asumsi 0,001, dengan luas saluran yaitu 241,2 meter persegi. Dengan koefisien Manning 0,03, dengan jari-jari basah 49,88, dengan debit banjir rancangan kala ulang 50 tahun atau Q50 480 meter kubik per second, dengan debit tampung atau Q tampung 206,98 meter kubik per second. Berdasarkan analisis banjir pada kondisi existing, dapat dilihat bahwa kapasitas tampungan lebih kecil daripada debit banjir yang terjadi, yaitu 206,98 meter kubik per second. Itu lebih kecil daripada 480 meter kubik per second. Sehingga sungai di area studi meluap. Mitigasi struktural yang diusulkan pada penelitian ini adalah dengan memperlebar dasar saluran sehingga mengubah bentuk penampang yang semula trapesium menjadi persegi. Data skenario mitigasi modifikasi hidrolika sungai adalah sebagai berikut. Lebar sungai kondisi existing dasar 46 meter, panjang saluran 1000 meter, bentuk saluran persegi, kemiringan penampang 0,001, debit banjir rancangan pada Q50 480 meter kubik. Berdasarkan analisis banjir pada kondisi existing, dapat dilihat bahwa kapasitas tampungan lebih kecil daripada debit banjir yang terjadi, yaitu 206,98 meter kubik per second, ya, kurang dari 480 meter kubik per second, sehingga sungai di area studi meluap. Mitigasi struktural pada penelitian ini adalah dengan ini ternyata sudah
dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, pada gambar terdapat perbandingan penampang sebelum dan sesudah normalisasi. Nah, di sini pada kondisi banjir di hilir ya, di hilir sebelum dan sesudah. Kemudian ini sebelum dinormalisasi di hulu, dan ini sesudah yang dinormalisasi pada di hulu. Selanjutnya ini adalah perbandingan tampang saluran sebelumnya yang di sebelah kiri, lalu sesudahnya di sebelah kanan. Ini adalah perkiraan gambar dari 3D jika yang di sebelah kiri itu kondisi saat banjir, lalu pada kanan itu kondisi saat sudah tidak banjir. Masuk ke bagian kesimpulan, berdasarkan hasil analisis penampang sungai existing di atas, diketahui bahwa pada debit banjir kala ulang 50 tahun, 100 tahun, dan 200 tahun, sungai tersebut tidak dapat menampung debit banjir yang terjadi. Maka perlu dimensi saluran yang sesuai untuk menampung air agar tidak banjir. Normalisasi sungai Mungkung dilakukan dengan mengubah bentuk penampang yang semula trapesium menjadi persegi, lalu mengubah kemiringan dasar saluran sungai Mungkung. Namun bentuk tampang sungai dan kemiringan dasar saluran pada metode ini memerlukan perawatan dan analisis lebih dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan langkah mitigasi tersebut dapat menanggulangi banjir yang cukup efektif, dikarenakan hanya melakukan pelebaran pada dasar sungai. Tidak ada pelebaran pada permukaan sungai, sehingga tidak perlu adanya pembebasan lahan, jadi bisa dikatakan tidak mengeluarkan biaya yang relatif besar. Saran, berdasarkan hasil pembahasan yang telah diperoleh, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu A. Dengan desain saluran baru tersebut dapat mengurangi risiko banjir apabila diterapkan secara langsung di lapangan. B. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan kawasan di sekitar Kali Mungkung. Diharapkan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di bantaran Kali Mungkung, selalu menjaga kebersihan sungai, serta tidak membuang sampah ke sungai. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kami dapat membawa manfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wali taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.